Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Mutakin dari kelas Humas 1C. Ingin membacakan narasi Ibuku Pintu Syurgaku. Ada satu bidadari Allah yang paling tangguh hatinya, lembut dan tulangnya sebat baja. Dia adalah ibuku, bidadari duniaku. Ialah yang bangun pertama kali sebelum fajar terbit, menyiapkan hariku untuk menuntun satu demi satu langkahku untuk dewasa. Rencananya selalu menuntunku untuk maju. Aku memang kadang tidak suka dengan aturannya. Sangat keras, tidak boleh sedikit pun aku melampaui batas yang ia berikan. Tapi aku tahu semua itu untukku. Buah hatinya yang selalu ingin menjadi makhluk kecil yang tidak akan dewasa. Ya, mau berapapun usiaku, aku tetap bayi kecil di matanya. Aku tahu perjuangannya cukup lelah. Aku tahu ada air mata dan rintihan-rintihan doa di seperempat malam. Ia tak pernah berhenti meminta Allah untuk selalu mengingatku, menjagaku, dan melancarkan jalanku untuk memperindah masa depanku. Bagaimanapun aku, betapapun buruknya aku tetap menjadi anak kesayangan yang selalu ia puja-puja. Di mata saya, ibu adalah seseorang yang paling pandai menyembunyikan kegelisahan, keresahan, kepenatan, dan perasaan negatif lainnya. Karena mungkin naluri seorang ibu yang begitu indah adanya, memancarkan rona cinta yang bersemayam di kala senang ataupun sedih. Sampai terkadang kesabaran seorang ibu melampaui garis batas ketika menutupi segala kepahitan dengan menelannya bulat-bulat. Ibu adalah bumi untuk surga kehidupan, menancapkan saripati kehidupan dengan bahasanya sendiri. Usap lembut tangannya tak akan pernah lekang dan menghilang. Saat bertemu di titik nadir kehidupan, maka bahasa ibulah yang akan berbicara. Naluri seorang ibu akan senantiasa mendorong anaknya bangkit dari lembah terbawah bumi ini. Ibu adalah kekuatan maha dahsyat. Terlepas itu juga bahwa ibu adalah sosok manusia yang bisa mungkin berlaku salah dan zolim kepada anak-anaknya. Tapi bagi saya, ibu adalah yang tak pernah lelah menjaga ketika saya sakit, memelukku ketika saya sedih, menasihati saya ketika saya salah arah, dan yang pasti mendoakanku saat saya lelap tertidur, saat saya menikmati kesalahan saya, dan juga mungkin saat saya berlaku kasar kepada ibu saya. Dan yang membuat saya percaya adalah ibu tidak pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya, mungkin bahkan sampai akhir hayatnya. Rasul menyebut kata ibu sebagai sosok yang patut mendapat penghormatan anak-anaknya sampai 3 kali. Ibu, ibu, dan ibu. Mengapa? Karena yang pertama, karena ibu yang mengandung kita. Setelah melewati masa kehamilan, tibalah masa melahirkan, di mana seorang ibu bertaruh nyawa demi anak yang dilahirkan. Alasan yang kedua, karena sosok ibu harus menyusui, menyapi hingga 2 tahun. Artinya, memberikan makanan terbaik, yang mana makanan tersebut tidak diperjualbelikan hingga untuk mendapatkannya harus dengan pengorbanan yang sangat mahal. Nah, yang ketiga, di fase ketiga ini adalah fase seumur hidup, karena sosok ibu akan terus menjaga, mendoakan, melindungi anak-anaknya hingga ajal menyebut. Dan pada fase ini jugalah sosok ibu tidak pernah mengenal kata lelah demi kebahagiaan putra-putrinya. Siapapun orangnya, dari bangsa manapun dia, mempunyai nilai universal tentang seorang ibu. Tidak peduli kalangan berpendidikan atas maupun kalangan pendidikan bawah, kelas ekonomi atas maupun ekonomi paling bawah juga semua akan tersentuh manakala di hadapannya diperlihatkan seorang wanita yang tegar, mencintai dengan tulus, rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anaknya. Cinta yang ikhlas, cinta yang total. Tidak ada cinta yang melebihi ketulusan cinta seorang ibu. Mencintai adalah memberi, ikhlas adalah melepas keinginan untuk dibalas. Seorang ibu akan memberi apapun yang dia punya tanpa sedikit pun mengharapkan balasan dari anak-anaknya.
Surga ada di telapak kaki ibu. Maka dari itu, mari kita hormati ibu kita. Kita turuti perintah-perintah mereka. Karena sesungguhnya ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Murka Allah juga terletak pada kedua orang tua kita. Mari sayangi mereka dan kasihi mereka selagi masih ada. Saya berharap penyampaian saya ini bisa menjadikan kita semua manusia yang rasional dan realistis dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk permasalahan hidup dengan orang tua, di mana mereka adalah sosok yang sangat berperan atas keberadaan kita di dunia ini. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih my mother. Sekian narasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.